Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya pada pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini ya, sebaiknya kita berdoa sebagai rasa syukur kita bahwa kita pada kesempatan hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi sebelum kita pembelajaran pagi hari ini, kita coba memanggilkan ketua kelasnya. Dafa, ada? Dafa sudah masuk di room lagi? Dafa tidak ada? Kalau Dafa ada ke belakang, mungkin Mutiara bisa bantu saya untuk memandu doanya pagi hari ini, karena supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan manfaatnya. Silakan Mutiara. Baik, teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Kemudian selanjutnya kita sudah melakukan doa sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian dulu di kelas ini. Saya tidak perlu membacakan satu persatu atau memanggil, tapi saya melihat ini sudah ada semua. Saya coba perwakilan dulu. Erli ada ya, ada. Kemudian Naysila ada, Adelia ada, Haji Kriana ada, Sarah, Cipnur ada, Mutiara Devi ada, Lira, dan teman-temannya yang tidak sempat saya lihat ya. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Tadi ada 3 orang yang sudah melapor kepada saya bahwa yang bersangkutan tidak bisa mengikuti kelas hari ini dengan alasan memang dalam keadaan kurang sehat ya, kurang enak badan. Intinya itu total sekarang yang ada itu ada jumlahnya 19 orang ya, 19 orang. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, sebelumnya kita harus membuat suatu kesepakatan agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan baik ya. Di antaranya itu adalah untuk penggunaan Gmat atau aplikasi itu sendiri. Yang pertama, ketika saya berbicara, maka semuanya mic-nya semua dimatikan atau dimute-kan. Kemudian ketika kalian ingin berbicara, silakan mengangkat tangannya atau raise hand-nya, dan nantinya akan saya persilakan untuk berbicara. Tetapi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ingin dijawab langsung, silakan langsung dibuka, langsung jawab ya. Contohnya saya mengucapkan salam, itu kan tidak perlu saya suruh ya. Kemudian contoh misalkan ada pertanyaan yang berhubungan dengan kimia, tiba-tiba kamu ingin menjawab, silakan dibuka saja mic-nya, kemudian dibicarakan. Nanti setelah bicara, kita matikan lagi agar tidak mengganggu atau noise kepada yang lainnya ya, seperti itu. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, alhamdulillah ya, terima kasih ya. Selanjutnya lagi, saya akan coba tampilkan untuk presentasi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan siap untuk menerima materi ini ya. Materi pagi hari ini. Coba. Sebentar jalan. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk kimia ya. Mungkin di SMP kamu pernah dapat kimia, ya. Di SMP tentang kimia, karena ada sekolah-sekolah di Ternate ini yang SMP-nya memberikan mata pelajaran kimia, tapi ada juga yang tidak memberikan mata pelajaran kimia, masih digabung dengan pelajaran IPA ya, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin tanyakan, kalau kalian mendengar kata kimia, kira-kira apa yang di benak kalian itu kira-kira? Yang terlintas seperti apa di benak kalian? Ya, siapa yang mau coba memberikan pendapatnya? Silakan.
Kira-kira apa yang terlintas dalam kepala kalian atau benak kalian ketika mendengarkan kata kimia gitu? Ada nggak? Unsur, senyawa, dan campuran, Pak. Sebutkan namanya dulu, namanya sebutkan. Dapat, Pak, dapat. Oh, Dapak ya. Silakan Dapak. Kalau menurut saya, hal yang pertama terpintas di pikiran saya tentang kimia itu tentang unsur, senyawa, dan campuran Pak dalam kimia. Tentang unsur, senyawa, dan campur dalam kimia ya. Ya, terima kasih pertanyaan jawaban yang sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk teman-temannya ya. Jadi yang terlintas di dalam kepala Dapak itu adalah, dalam benaknya Dapak itu adalah tentang unsur, kimia, dan senyawa dan campuran ya. Ya, bagus itu ya. Kemudian ada yang lain mungkin selain Dapak? Bisa berbeda kok jawabannya ya. Nah, karena memang setiap orang kan memiliki pandangan berbeda-beda. Silakan. Sebutkan namanya kalau ingin berbicara ya. Silakan. Apa yang terlintas dalam benak kalian ketika kita berbicara kimia gitu kan? Ada yang mengatakan bahwa kimia itu susah ya. Kemudian kimia itu berbahaya ya. Nah, kimia itu berbahaya. Nah, kemudian selanjutnya lagi saya ingin tanyakan hari ini ya. Saya tanyakan dulu. Tadi pagi sarapan kalian sarapan dengan apa? Ada yang bisa menjawabnya? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan tadi pagi kira-kira sarapannya dengan apa? Silakan. Putih, Atau Pak. belum sarapan semuanya? Coba sebutkan namanya biar lebih jelas. Dafa, Pak. Oh, Dafa ya. Ya, Pak. Dafa dengan apa? Putih, Pak, air putih. Air putih. Wah, itu bukan sarapan itu ya. Itu pembersihan perut itu namanya. Nah, kemudian yang lain tidak sarapan ya. Mutiara Devi. Dengan apa Mutiara Devi di rumah? Tadi Bubur. pagi makan bubur ya. Oke, bubur. Selanjutnya ada yang lain lagi tadi sarapannya di rumah menggunakan apa? Ini mungkin ada yang malu-malu ya sarapannya di rumah mungkin menggunakan apa namanya catering atau gimana itu. Silakan. Ada nggak sarapannya tadi? Dengan apa sarapannya? Ya. Silakan. Tadi pagi kan sarapan kita ya. Ya. Oke. Nah, kemudian apakah yang kalian makan dan minum itu adalah zat kimia? Nah, ini pertanyaannya bersambung terus ya. Mungkin kalian bisa menjawabnya. Apakah yang kita makan dan kalian minum tadi pagi itu adalah zat kimia? Silakan. Zat kimia bukan? Zat kimia. Siapa ini ya? Mutiara Devi. Namanya Mutiara Devi ya. Oke, bagus. Terima kasih ya Mutiara. Jawabannya sangat bagus. Jadi yang kita makan tadi itu adalah semuanya zat kimia ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi, apakah tadi kalian mandi? Mandi tidak? Tadi pagi? Mandi ya? Atau jangan-jangan ini Yuda ini tidak mandi nih ya? Oh, mandi ya. Dapat mandi tidak dapat? Mandi, Pak. Mandi ya. Saya tahu ini musim hujan tadi ini kayak kedinginan dapat tidak mandi. Sakit begitu ya. Ya, mudah-mudahan sebentar tadi mandi ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kalian mandi tadi menggunakan sabun tidak? Menggunakan, Pak. Menggunakan, Pak. Iya, pasti ya menggunakan sabun ya. Oke, pakai sabun pasti. Jangan-jangan ada yang mandi tadi menggunakan deterjen ya, takutnya begitu. Kalian menggunakan deterjen ya. Jadi menggunakan sabun ya tadi mandinya ya. Oke. Selanjutnya lagi saya tayangkan ini yang kalian sebutkan tadi ya. Yang sebutkan tadi salah satunya itu adalah ada nasi ya. Nasi, kemudian selanjutnya lagi ada air ya, ada bubur, pasti biasanya kita sarapan dengan bubur, air, kemudian ada juga nasi kuning. Nah, kebiasaan kita di sini ternate itu nasi kuning dengan teh ya, teh. Nah, kemudian tadi mandi itu adalah dengan menggunakan sabun ya, menggunakan sabun. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya lagi pada pagi hari ini menjelang siang ini saya akan memberikan suatu tayangan video di YouTube ya, nanti bisa mudah-mudahan bisa tampil. Ini sebagai motivasi kita untuk belajar kimia ya, supaya kita tertarik dengan pelajaran kimia. Tetapi sebelumnya saya ingatkan dulu
bahwa semua yang kita makan, semua yang kita minum, dan semua yang kita gunakan, ternyata setelah saya dapatkan informasi dari kalian, itu adalah zat kimia. Zat kimia, sehingganya itu, zat kimia itu berarti kan ada yang berbahaya, ada juga yang tidak berbahaya. Justru yang tidak berbahaya lebih banyak dibandingkan dengan yang berbahaya, ya kan? Yang bermanfaat bagi tubuh manusia atau bagi kehidupan manusia itu lebih banyak dibandingkan dengan yang berbahaya. Oke lah, yang berbahaya juga ada. Contohnya itu adalah bom, misalkan, itu berbahaya. Tetapi kebanyakan zat kimia itu ternyata tidak berbahaya bagi tubuh kita, seperti itu ya. Ternyata tidak berbahaya bagi tubuh kita. Ini ada tayangan video ya, video di YouTube, saya coba tampilkan. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Bentar ya, saya tayangkan dulu videonya. Ini linknya ya. 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 Jadi link video ini memuat ya, isinya itu tentang kegiatan-kegiatan reaksi-reaksi kimia. Nanti bisa dicek saja di link video ini ya. Nanti kalau misalkan kalian menggunakan apa namanya, menggunakan HP atau menggunakan laptop, berarti kan bisa dicek di laptopnya ya, atau di HP-nya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya lagi, Bapak akan menyampaikan informasi-informasi tentang kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kompetensi dasar kita itu atau KD kita itu adalah 3.1-nya menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, kemudian keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan ya, dalam kehidupan. Oke. Selanjutnya lagi, untuk indikator pencapaian atau indikator pencapaian, jadi yang pertama itu adalah kalian dapat menjelaskan ya hakikat ilmu kimia, kemudian kalian dapat mengidentifikasi bahan kimia dalam kehidupan. Yang ketiga itu adalah kalian bisa mendeskripsikan peran kimia dalam kehidupan ya. Kemudian saya berikan satu contoh misalkan ya, contoh kimia untuk motivasi kalian untuk belajar kimia pada hari ini. Yang pertama itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di bidang kimia ya, pekerjaan di bidang kimia yang memang nantinya akan membuat kamu cinta terhadap kimia. Salah satunya itu adalah menjadi analis ya, analis laboratorium. Itu juga berhubungan dengan kimia. Atau yang sering banyak siswa di SMA Negeri 8 ini yang diinginkan itu adalah sebagai apoteker ya, sebagai sarjana farmasi. Itu juga berhubungan dengan kimia, karena farmasi obat-obatan itu berhubungan dengan kimia juga, kan seperti itu. Kemudian bisa juga menjadi guru seperti saya ya. Kalian tertarik gak jadi guru? Ya, kayaknya tidak tertarik jadi guru ya. Oke, biarlah saya yang tertarik jadi guru ya. Kalian jangan jadi guru ya kalau tidak tertarik. Nantinya kalau dipaksakan nanti bahaya nantinya, nanti tidak serius mengajarnya. Jadi silakan mengambil karir yang berhubungan dengan kimia itu, tetapi kalau memang kalian tidak berbakat di situ ya jangan seperti itu. Karena memang guru kimia itu bukan sekedar guru saja, memang harus punya kemampuan juga untuk mengajarkan ya, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh-contoh karir yang nantinya bisa diambil setelah lulus dari SMA Negeri 8 ini. Contoh lain misalkan dalam hal pengambilan jurusan di perguruan tinggi, ada kimia industri, ada teknik kimia, ya kan? Kemudian perminyakan juga berhubungan, geologi juga berhubungan dengan kimia. Jadi silakan ambil jurusan-jurusan itu, atau kedokteran bahkan. Nah, kedokteran pun juga berhubungan dengan kimia. Jadi jurusan kedokteran itu sangat berhubungan dengan kimia juga ya. Jangan mengira bahwa kedokteran itu tidak berhubungan dengan kimia. Kemudian selanjutnya lagi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning ya, dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi. Jadi kalian harus bisa mengolah informasi. Kemudian diharapkan peserta didik itu terlibat aktif ya selama proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian memiliki sikap ingin tahu, kemudian teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat ya. Kemudian bisa menjawab pertanyaan dari temannya atau dari saya gitu kan.
kemudian memberi saran dan kritikan. Nanti diskusi nanti harus memberikan saran, diskusi dan kritikan kepada teman-teman kelompok lain, serta dapat mengidentifikasi bahan kimia dalam kehidupan, kemudian hakikat ilmu kimia, serta mengidentifikasi peran ilmu kimia dalam kehidupan, ya, seperti itu. Jadi bahan dan perannya, seperti itu, harus memahaminya juga. Kemudian selanjutnya lagi, di pagi hari ini kita akan melakukan diskusi. Diskusinya itu adalah sesuai dengan kelompok yang sudah ketua kelas bagikan tadi malam. Jadi ketua kelas kita ini luar biasa, ya, sangat luar biasa, karena bisa mengarahkan teman-temannya di kelas, membagi kelompoknya untuk diskusi pagi hari ini. Karena biasanya saya membagi, tetapi untuk kali ini memang luar biasa ketua kelas kita, ya, Dava, ya. Nah, dia bisa mengkoordinir teman-temannya, kemudian membagi kelompoknya, jadi ada 4 kelompok. Jadi yang terdata itu ada sekitar 24 orang, kemudian dibagi menjadi 4 kelompok, dan kelompoknya ada di WA group masing-masing, ya, karena sekarang sudah dibagi, ada kelompoknya, saya sudah masuk, ternyata sudah bergabung dengan kalian, di WA grupnya. Kemudian saya ingatkan lagi, untuk bahan-bahan ajarnya atau bahan-bahan modulnya, saya sudah kirim kemarin di Google Classroom, ya, Google Classroom. Nanti silakan dicek lagi kalau yang belum cek, yang sudah alhamdulillah. Kemudian jangan lupa referensi-referensi buku-buku kimia yang kalian punya bisa dibuka, atau misalkan kamu ingin lihat internet, silakan dibuka internetnya, ya, yang berhubungan dengan pembelajaran pagi hari ini, kan seperti itu. Bisa dipahami ini, ya? Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Iya, terima kasih, ya, kalau bisa dipahami. Selanjutnya lagi, saya ingin sampaikan mekanisme diskusinya, ya, mekanisme diskusinya, supaya diskusi kita pagi hari ini dapat mengefisienkan waktunya dan tidak terlalu panjang diskusinya. Yang pertama itu siswa bergabung dengan kelompoknya di WA Group, ya, kelompok WA Group. Sudah semua, ya? Sudah tergabung semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, ya. Ya, tadi malam saya cek ternyata sudah tergabung semuanya dan sudah memilih kelompok masing-masing, dan sudah ada ininya, ketuanya ternyata, ya, dalam kelompoknya. Yang kedua, siswa melakukan diskusi aktif dengan kelompoknya. Jadi yang kedua ini kalian diskusi melalui WA Group. Nanti saya pantau di WA Group, nanti saya screenshot, ya, hasil diskusi kalian, kemudian nanti saya jadikan sebagai pertimbangan hasil penilaian, seperti itu. Jadi siswa melakukan diskusi aktif dengan kelompoknya. Jadi diskusinya dengan kelompok dulu, ya. Jangan dengan kelompok lain, dengan kelompoknya dulu. Kamu di grup kamu, misalkan kelompok 1, berarti kelompok 1 saja diskusinya. Jangan bergeser ke kelompok tetangga, jangan, ya. Nanti ketika presentasi baru kita berinteraksi dengan tetangga kita, ya, dengan kelompok lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga, aturan yang ketiga, mekanisme yang ketiga itu adalah hasil diskusi kelompok dituangkan dalam LKPD, ya. LKPD yang sudah saya kirim itu kalau memang ada print di rumah bisa di print, tetapi kalau tidak ada print maka isi di kertas lembaran, ya, di lembaran, kemudian nanti difoto, kemudian nanti di share di saat presentasi. Kalau memang tidak bisa di share di HP kamu, bisa dikirim ke saya, kemudian kita share nanti di laptop saya, ya, mudah-mudahan jaringannya bagus, seperti itu, ya. Bisa dipahami ini untuk LKPD-nya? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Bisa, Apakah sudah membaca LKPD-nya? Sudah, ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah, ya. Selanjutnya lagi adalah yang keempat, mekanismenya itu adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi silakan mempresentasikan hasilnya kepada kelompok lain. Nanti ketua kelompoknya bisa mempresentasikan atau juru bicaranya, karena sudah ditentukan ketua kelompoknya dan juru bicaranya. Tapi paling bagus tugas dari ketua kelompok itu hanya mengarahkan saja diskusinya, ya, mengarahkan diskusinya. Yang paling bagus itu untuk presentasi nanti adalah juru bicaranya. Kemudian jangan lupa ada juru tulisnya. Juru tulisnya itu adalah untuk menuliskan hasil pendapat, kritikan dari teman-teman kelompok yang lain, ya, seperti itu. Bisa saja dalam diskusi ini kan jawabannya sama, kan, bisa saja kalau dari sumber yang sama, gitu kan. Tetapi tidak masalah, ya. Yang penting kamu bisa mengeluarkan pendapat kamu, keluarkan pendapatnya, walaupun sama tidak masalah, ya, seperti itu. Kemudian kalau berbeda jawabannya misalkan itu lebih bagus karena memang punya referensi lain, kan, seperti itu. Dibandingkan dengan teman-teman kamu yang jawabannya sama, mungkin referensinya satu saja atau 2 saja, tetapi ternyata saya punya pendapat lain misalkan, menurut siapa, nah, itu lebih bagus, kan, seperti itu. Selanjutnya lagi,
Untuk yang keempat dulu ini, apakah bisa dipahami yang keempat ini? Bisa, Pak. Bisa ya, alhamdulillah. Selanjutnya lagi untuk yang kelima, kelompok lain menanggapi presentasi kelompok lain ya. Artinya kelompok lain menanggapi kelompok lain. Jadi ada 4 kelompok nantinya. Jadi silahkan dikerjakan nantinya sesuai dengan yang ditugaskan oleh kelompok masing-masing. Salah satunya adalah ketua itu tugasnya mengarahkan nanti di WA group ya kan. Untuk teman-temannya yang belum terlalu aktif silakan dipanggil untuk lebih aktif lagi di WA grupnya, WA grup kelompok ya, jangan lupa ya, bukan WA grup kelas pengayaannya bukan, tapi di kelompoknya. Oke. Selanjutnya lagi untuk topik diskusi kita itu adalah yang pertama hakikat ilmu kimia ya, bagaimana tentang hakikat ilmu kimia itu, kemudian apa saja bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana peran ilmu kimia dalam kehidupan ya. Ini sudah tertuang di dalam LKPD yang sudah saya bagikan ya di situ. Nah, silakan nanti carikan permasalahannya ya. Nah, sekarang apakah sudah siap untuk berdiskusi kalian? Sudah, Pak. Sudah siap, Pak. Siap berdiskusi ya. Silakan. Nanti saya arahkan dulu sebentar ya. Jadi silakan kalau sekarang diskusinya sudah bisa dimulai silakan. Kira-kira waktunya berapa menit ya cukupnya? 10 menit cukup? Cukup ya? Dapat? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Sila? Cukup ya? Oke ya. 10 menit, nanti berarti kalau 10 menit dari sekarang, nanti jam 11.40 ya, jam 11.40 saya akan, saya akan tanyakan kembali. Jadi tidak perlu kamu keluar dari room ini, silakan, tapi bisa dimatikan kameranya saat diskusi ya. Kalau mau on silakan tetap on, tetapi bisa juga dimatikan kameranya, karena saya tahu ini HP-nya kan cuma satu ini ya. Ada yang digunakan untuk Gmail, ada juga bisa digunakan untuk baca-baca materinya kan seperti itu. Jadi agak susah memang. Jadi boleh meninggalkan mematikan kameranya, tetapi jangan meninggalkan ruangan ini ya. Oke. Nanti setelah 10 menit jam 11.40 ya waktu Indonesia Timur, nanti saya akan panggil kembali dan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Nah, sebelum melakukan diskusi, apakah ada pertanyaan? Atau ada yang kurang paham gitu? Paham, Pak. Paham ya, alhamdulillah ya. Sudah Berarti jelas, sudah Pak. bisa berdiskusi ya sekarang ya. Ya, sudah jelas. Oke, silakan untuk berdiskusi. Ya, silakan di WA grup masing-masing ya. Saya pantau di WA grup karena saya sudah tergabung dengan WA grup kalian di WA kelompok masing-masing ya. Silakan. Diskusi hari ini dilanjutkan. Ya. Saya tunggu nanti sampai jam 11.40 ya, 11.40 hasil diskusinya. Silakan. Ya, kelompok 1 silakan, kelompok 2 silakan, ya. Kelompok 3 juga, kelompok 4 ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan.
Yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya untuk diskusinya seperti apa. Jadi waktu kita 10 menit ya. Ini sudah berlalu sekitar 2 menit saja. Silakan nanti di screenshot hasil diskusinya dan nanti jangan lupa ya akan kita tampilkan nantinya. Ya. Ini kelompok 1 luar biasa nih ya. Jalan sementara nih. Oke, kelompok 2 silakan juga. Jangan lupa ya tugas-tugasnya. Ketua kelompok itu mengarahkan, kemudian juru tulis itu menuliskan hasil-hasilnya, dan yang terakhir itu adalah juru bicara. Juru bicara silakan nanti bisa presentasikan materinya ya, hasil diskusinya kepada teman-teman kelompok lain ya, seperti itu. Iya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 nih luar biasa. Aktif juga nih ya. Oke, sangat luar biasa. Kelompok 2 ya, kelompok 4, kelompok 3 ya. Jadi diisi di LKPD ya, LKPD yang sudah Bapak berikan tadi malam, kemarin ya, LKPD-nya sesuai dengan LKPD. Jadi situ ada pertanyaan-pertanyaan nanti diisi. Karena harapannya memang kamu memahami sesuai dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, gimana kelompok 1? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ini aktif semua ini di WA grupnya nih ya. Oke, luar biasa. Sangat luar biasa nih ya. Ini kalau memang tetap muka bagus sekali nih ya. Tetap muka nih. Sayangnya bukan tetap muka, tapi alhamdulillah kalian bisa aktif di kelompoknya ya, di WA group. Oke, jangan lupa tugas dari juru bicara dan tugas dari ketua kelompok serta juru tulisnya ya, menuliskannya. Jadi waktunya sudah 5 menit ya, masih ada sisa waktu 5 menit lagi. Nanti kalau misalkan waktu itu kurang bisa ditambah, tapi tambahnya mungkin 1 menit saja, jangan terlalu banyak ya. Oke, silakan.
Saya dampingi terus untuk kegiatan diskusi ini. Kalau tidak memahami, silakan ditanyakan ya. Kalau ada kelompok yang sudah selesai bisa langsung dibuka kameranya ya. Kalau ada yang sudah selesai ya. Kalau belum, silakan diskusi lanjut lagi dengan teman-temannya ya. Dan kalau sudah ada jawabannya, nanti juru tulisnya tolong ditulis ya. Jangan sampai lupa. Tulis yang rapi, kemudian nantinya akan dipresentasikan ya, presentasikan. Jadi kesimpulan akhirnya itu ditulis ya, hasilnya. Wah, sangat aktif sekali nih ya di kelompoknya, luar biasa nih. Saya sangat mengapresiasi nih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Karena memang kelasnya kelas kecil ya, jadi memang sangat baik untuk pembelajaran, sangat efektif untuk pembelajaran, yang nantinya mungkin apa yang kita pelajari hari ini, yang harapan saya bisa diterima, kemudian dapat bermanfaat bagi kalian semua, kan seperti itu. Karena saya selalu meyakini, setiap apa yang kita lakukan, setidaknya ada satu kata yang tertinggal di otak kita, ya, yang nantinya akan memotivasi kita untuk belajar lebih giat lagi, seperti itu, ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua di pagi hari ini, walaupun dalam keadaan libur, kalian masih bisa melaksanakan kegiatan pengayaan atau materi tambahan dari saya ya. Dan saya juga berterima kasih kalian sudah bisa meluangkan waktunya ya, seperti itu. Karena ada 3 kali pertemuan ke depan nantinya. Nah, setelah 3 kali pertemuan berarti kita akan belajar tentang materi-materi yang berhubungan dengan kelas 11 dan kelas 12 supaya kalian lebih start lebih awal di kelasnya nanti dan lebih memahami tentang kimia seperti itu. Silakan dilanjutkan diskusinya. Ini hanya cerita saja ya. Karena saya selalu menyampaikan kepada kalian bahwa segala sesuatu itu dalam belajar itu tidak ada yang kebetulan ya, tidak ada yang kebetulan. Semua harus melalui proses. Contoh kecil saja, misalkan kalian sudah bisa naik motor atau naik sepeda sekarang. Awalnya kan tidak tahu. Belajar pertama bisa ya, tetapi masih dalam keadaan goyang. Kemudian belajar kedua sudah agak bisa, tidak goyang, dan belajar ketiga sudah lancar. Itu menandakan bahwa tidak ada sesuatu yang kita dapatkan dengan kebetulan atau tiba-tiba seperti itu, ya. Itu hanya cerita di film saja, tetapi pada kenyataannya ternyata kita butuh proses, butuh belajar, ya. Jadi ketika belajar seperti ini, jangan malu-malu, kemudian jangan takut-takut, dan jangan juga minder, itu dengan teman-temannya. Semua belajar itu sama ya, tidak ada yang lebih pintar atau tidak ada yang lebih tidak pintar seperti itu. Ini ada satu orang Jul ya, Jul Fitra, raise hand ya, keluar lagi. Oke, 2 menit lagi waktunya. Silakan kita akan melakukan diskusi atau presentasi nantinya hasil dari kalian. Kalau ingin bertanya silakan raise hand ya, angkat tangannya.
Saya tahu nanti saya berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya ya, yang ingin bertanya. Silakan, masih tergabung di grup ini ya. Oke, wah luar biasa ini, aktif sekali nih ya. Di WA grupnya aktif ya. Oke, Eka sudah terlihat? Iya. Ya, sangat luar biasa. Oke, kelompok 1 gimana? Sudah kelompok 1? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah ya, Zekiana ya. Kemudian kelompok 2 sudah? Ada kelompok 2 bisa mewakili, menyampaikan? Sudah? Pak. Alhamdulillah sudah. Kemudian kelompok 3 sudah? Oke. Nurhalisa kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Oh, kelompok 1. Zahwa kelompok berapa, Zahwa? Kelompok 2 Pak. Oh, kelompok 2 sudah ya. Kemudian kelompok 3 sudah ada? Kelompok 3? Sudah ya? Mana kelompok 3? Alhamdulillah ya. Kemudian kelompok 4 ada? Sudah selesai? Kelompok 4. Oke. Nah, sekarang ya, kalau sudah kelompok 4 ini saya tunggu. Kelompok 4 Sudah, ini Pak, siapa saja? Oh, sudah ya, sudah siap berarti semuanya. Apakah sudah siap kita akan mempresentasikan hasilnya pagi hari ini? Anak-anak? Sudah ya? Siap Pak. Ya, siap. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya ya. Sangat baik semangatnya pagi hari ini walaupun cuacanya kurang mendukung, sangat mendung dan hujan dingin-dingin, tapi sangat luar biasa. Kalian masih bisa bersemangat ya dalam pembelajaran dalam ruangan ini. Nah, sekarang apakah kalian bisa presentasi lewat Gmeet kalian tidak? Sudah pernah coba belum? Ada yang sudah pernah coba? Ada di situ ada fitur presentasi, tanda panah ke atas ya. Kalau tidak, kalian boleh kirim ke saya untuk kelompok 1 nanti saya presentasikan di sini ya. Silakan. Kelompok 1 boleh kirim lewat WA saya, nanti saya presentasikan di Gmeet saya. Nanti kalian bisa lihat semuanya ya. Nanti kelompok 1 bisa menjawabnya. Kalau tidak juga bisa kelompok 1 dibacakan saja ya, dibacakan. Nanti satu orang juru bicaranya dibacakan hasil diskusi kelompoknya ya. Nanti kelompok yang lain menanggapinya. Tapi sekarang karena di sini ada juru bicara, ada ketua, ada juru tulis, saya mau kalian sendiri yang memandu diskusinya kelompok 1 ya. Nah, seperti itu. Kelompok 1 ini siapa saja ya? Ketuanya siapa kelompok 1? Saya ingin tahu dulu. Saya Pak. Saya Azikriana Ramadhani. Azikriana ya Ramadhani. Nanti Azikriana bagi tugas ya. Nah, kalau Azikriana mau jadi juru bicara, oh sudah ya, oke luar biasa ya. Terima kasih Azikriana ya. Oke, kita sudah bisa mulai untuk presentasinya. Bisa Pak. Pak. Iya. Kira-kira siapa yang menyampaikan hasil diskusinya? Saya sebagai ketua akan menjadi moderator dan sebagai juru bicara bisa membacakan jawaban. Oh siap. Terima kasih luar biasa ya. Good ya, sangat baik. Oke, silakan. Yang lain di mute ya, yang tidak bicara ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ibu yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan, saya Azikriana Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1. Dan kali ini kami akan membawakan hasil diskusi kami tentang hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia. Kepada rekan saya, juru bicara Dea Eka Fatia, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada moderator. Saya langsung mulai saja ya diskusinya. Saya akan membaca dan menjawab soal-soal berikut. Nomor 1, jelaskan tentang pengertian ilmu kimia dan sebutkan cabang-cabang ilmu kimia. Jawabannya, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan materi, sifat-sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Kemudian cabang-cabang ilmu kimia ada 9, yaitu kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, biokimia, kimia fisik, kimia inti, kimia lingkungan, kimia pangan, dan kimia farmasi. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat dibagi lagi. Kedua, senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan 2 unsur atau lebih. Ketiga, itu campuran, gabungan 2 zat atau lebih yang sifat-sifat penyusunnya tidak berubah. Baik, langsung soal ke nomor 3, apa saja yang terjadi pada pengamatan Doni dan jelaskan perbedaannya. Teman-teman bisa lihat soalnya pada yang sudah dikirimkan oleh Pak Bambang, yang lebih jelas lagi. Jadi saya langsung jawab saja ya. Pada pengamatan pertama terjadi perubahan kimia, karena perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat yang berbeda dari zat semula. Jika dibandingkan antara kayu dan abu sisa pembakaran, keduanya memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Maka dari itu perubahan kayu tergolong dalam perubahan kimia. Sedangkan pada pengamatan kedua terjadi perubahan fisika, yaitu perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Dan pada pengamatan kedua hanya terjadi perubahan fisik dari zat padat menjadi zat cair. Baik, saya lanjut pada kegiatan kedua, yaitu cabang ilmu kimia apa saja yang berperan dalam kehidupan kita dan jelaskan perannya dalam kehidupan. Yang kita ambil adalah cabang ilmu kimia yang berperan dalam kehidupan kita adalah cabang biokimia, karena cabang biokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup dan segala proses kimia yang terjadi dalam makhluk hidup. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kami kelompok 1 sepakat mengambil kesimpulan bahwa dengan memahami ilmu kimia, pemahaman menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai jenis yang berlangsung di dalamnya, serta mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan dan menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia, dan juga bisa berhati-hati dengan bahan-bahan yang dapat memicu hal-hal berbahaya. Sekian dari presentasi kami, dari presentasi kelompok 1. Terima kasih. Saya persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada juru bicara yang cantik. Saya akan membuka, karena presentasi sudah selesai, maka saya akan membuka sesi tanya jawab. Bisa saja teman-teman mengasih masukan atau saran yang kurang dari penjelasan kami. Untuk teman-teman dipersilakan. Pak, halo, Pak. Iya, sudah terdengar. Sudah, Pak. Silakan. Saya akan memberikan pertanyaan, Pak. Pertanyaan Kepada siapa? Kelompok? Ya, langsung saja ke moderatornya ya. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya Dafar Rizky Adiatma akan bertanya kepada kelompok 1 mengenai bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebutkan minimal 2 bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Bahan-bahan kimia yang tergantung dalam produk sehari-hari, gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa dari Dava. Mungkin memberikan sedikit waktu bagi saya dan teman-teman untuk berdiskusi sebentar. Dan saya akan balik lagi dengan jawaban yang telah kami sepakati.
Jadi pertanyaan dari Dava tadi kelompok 3 ya, sementara untuk kelompok 1 sedang diskusi. Nanti kita menunggu pendapat dari kelompok 1 ya tentang pertanyaan dari Dava tadi. Baik, kami sudah mendapatkan jawaban. Jadi pertanyaannya tuh tentang bahan-bahan kimia yang di kehidupan sehari-hari, di kehidupan sekitar. Sebenarnya banyak ya kalau disebut sebenarnya banyak, cuma kata Dava minimal dua, jadi saya akan sebutkan 2 saja. Yang salah satunya itu bisa garam dapur dan juga gula. Garam dapur tuh waktu itu kita udah pernah belajar juga ya. Ini namanya NaCI ya kalau nggak salah. NaCl. Ya, NaCl. Nah, itu jawabannya. Saya mau bertanya juga apakah sudah jelas pertanyaannya, sudah menjawab atau masih ada yang kurang, Dava? Kalau bukannya garam itu senyawa ya? Senyawa dalam kimia. Kalau garam itu garam dan gula. Itu bukannya senyawa dalam kimia ya? Maksudnya ini bahan-bahan kimia contohnya kayak amonia atau asam sulfat gitu. Tapi terpapar lah Pak. Dong sudah berusaha jadi saya upload Pak. Dong penjawaban. Iya. Berikan aplaus dulu ya untuk kelompok 1. Luar biasa ya. Sudah, Pak. Luar biasa. Baik, mungkin dari kelompok lain ada atau sudah? Iya. Cukup ya, saya pikir ya, saya perhatikan sudah sangat baik ya. Oke. Karena ini Baik, memang jadi waktu kita ya, silakan tutup. Ya. Jadi saya akan menutup saja presentasi kali ini. Kami dari kelompok 1 memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa presentasinya dari kelompok 1 ya. Mudah-mudahan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu lebih luar biasa lagi ya, seperti itu. Supaya pagi hari ini kita semakin semangat untuk belajar ya. Karena memang waktu kita ini terbatas dengan waktu ya. Jadi saya mengacak saja tadi kelompok 1 yang presentasi, selanjutnya ada kelompok lain lagi nanti saya sebutkan. Nanti 2 kelompok lagi akan presentasi lagi pada kegiatan pertemuan berikutnya, maksudnya untuk materi yang lain ya, supaya kita sama-sama mendapatkan presentasinya ya, seperti itu. Kalau seandainya tetap muka, ini mungkin kita bisa presentasi semua ya kan, seperti itu. Oke, mohon maaf ya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian. Untuk kelompok yang lain yang tidak sempat presentasi, nanti bisa kok bertanya, silakan ya. Oke, selanjutnya lagi saya minta untuk kelompok 3 presentasi, mungkin kelompok 3 silakan. Kelompok 2 dan kelompok 4-nya nanti akan saya simpan dulu untuk pertemuan kedua akan presentasi ya. Silakan kelompok 3. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Indira Renata, Ketua Kelompok 3 dan sekalian moderator, akan membuka presentasi kami di pagi hari ini tentang kimia. Untuk juru bicara saya persilakan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk Dava silakan. Oke, baik, terima kasih pada saudara Indira. Baik, saya Dava Rizky Diatma, perwakilan di kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah hakikat ilmu kimia. Menurut kelompok kami, hakikat ilmu kimia adalah cabang ilmu dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Ilmu kimia meliputi topik-topik seperti sifat-sifat atom, kemudian cara atom membentuk ikatan kimia untuk menghasilkan senyawa kimia interaksi, kemudian interaksi zat-zat melalui gaya antar molekul yang menghasilkan sifat-sifat umum dari materi, dan interaksi antar zat melalui reaksi kimia untuk membentuk zat-zat yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah cabang-cabang kimia. Cabang-cabang kimia menurut kelompok kami adalah 1, cabang kimia fisika, kemudian yang kedua adalah kimia analitik, kemudian yang ketiga adalah kimia organik, kemudian yang keempat adalah kimia anorganik, kemudian yang kelima adalah biogeokimia, kemudian yang keenam adalah geokimia, kemudian yang ketujuh adalah kimia lingkungan, ke-8 kimia farmasi, kemudian ke-9 kimia fisik,
10 kimia pangan dan ke-11 adalah kimia inti atau yang biasa disebut radioaktif. Kemudian adalah menjelaskan pengertian dari unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah materi yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi unsur lain melalui reaksi-reaksi kimia. Contohnya adalah nitrogen, besi, emas, aluminium, dan magnesium. Kemudian yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah reaksi kimia dari beberapa unsur dan dapat dipisahkan menjadi unsur atau senyawa lain melalui reaksi kimia. Kemudian contoh dari senyawa adalah satu garam dapur atau biasa disebut NaCl yang terdiri dari unsur penyusun natrium dan klorium. Kemudian yang kedua adalah kemudian yang terakhir adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat aslinya. Contoh campuran adalah campuran homogen air dan sirup. Kemudian yang kedua adalah campuran air dan gula. Kemudian yang terakhir adalah campuran oralit, yaitu campuran air, gula, dan garam. Kemudian yang terakhir adalah cabang kimia yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kami mengambil biogeokimia karena biogeokimia adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup dan segala proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Secara tidak langsung, biogeokimia merupakan golongan dari kimia organik dan bioteknologi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari mempelajari ilmu kimia adalah dengan belajar kimia kita dapat memahami dunia sekitar. Kemudian yang kedua adalah memudahkan kita dalam mempelajari ilmu fisika dan biologi. Dan yang terakhir adalah dapat menambah pengetahuan dan keterampilan. Oke, sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Dava sebagai juru bicara. Itulah hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan, saran, dan kritik dari kelompok lain. Saya persilahkan. Oke, baik Saudara Erdi, silakan. Ya, seperti yang Anda perkenalkan, saya Leza Iskandar dari kelompok 4. Seperti yang Anda jelaskan mengenai cabang-cabang ilmu kimia ini ada berhubungan dengan biokimia dan fisika. Nah, bisa Anda jelaskan apa hubungan dari ilmu kimia ini dengan ilmu fisika dan ilmu biologi? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Eli. Tolong beri kami waktu untuk diskusi sebentar. Untuk Erli mohon bersabar ya, kelompok 3 sementara diskusi, nanti akan disampaikan pendapat mereka ya. Iya. Kelompok 1 bisa menanggapi kelompok 1? Kelompok 3 ya, mohon maaf, kelompok 3. Ya, ini sangat luar biasa diskusinya ini ya. Oke. Cukup baik ya dari pertanyaan-pertanyaan, kemudian dari jawaban-jawabannya sangat baik ya. Iya. Silakan kelompok 3, Dava. Iya.
Erli mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya ya. Pak masih diskusi. Inti pertanyaan saya yaitu hubungan antara ilmu kimia sendiri dengan ilmu fisika dan biologi. Oh iya, oke. Silakan Dava. Ini pertanyaannya sangat luar biasa ini ya. Pertanyaannya memang kategorinya memang sangat tinggi ya pertanyaannya. Jadi hubungan antara ilmu fisika dan biologi terhadap ilmu kimia. Pada ilmu kimia itu seperti apa hubungannya ya, seperti itu. Dan saya yakin kelompok 3 ini sangat luar biasa juga. Mereka juga bisa menjawabnya dari pertanyaan dari Erli tadi ya. Silakan Dava tadi mau menyampaikan pendapatnya. Oke. Jadi ingat ya, saya sampaikan lagi ketika berdiskusi seperti ini, memang kita ini sementara ini lagi proses pembelajaran. Jadi jangan takut untuk melakukan kesalahan, jangan takut salah ketika berbicara. Kemudian jangan-jangan teman kita nanti kalau kita berbicara mereka tertawa gitu kan. Nah, tidak seperti itu ya. Ini proses belajar ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang disalahkan pada saat berdiskusi seperti ini, saat belajar begini. Justru semakin kita banyak mencoba, maka semakin banyak kita apa yang kita tahu semakin banyak, seperti itu. Justru semakin kita diam, semakin tidak mencoba, itu akan banyak sekali yang kita tidak tahu, seperti itu ya. Jadi silakan, tidak masalah ya. Walaupun suara saya terbata-bata Pak, saya malu, jangan ya, tidak masalah ya. Ya, tidak masalah. Jadi dalam pembelajaran tidak ada yang disalahkan ya, karena yang dinilai adalah prosesnya, seperti itu. Justru kalau misalkan tidak bisa, kita bisa bimbing, guru-guru bisa bimbing sampai dia benar-benar bisa, seperti itu ya. Kecuali dalam ujian. Kalau dalam ujian tentu saja tidak ada bantuannya, kan kalian sendiri yang mengerjakan, kan seperti itu. Tapi kalau dalam belajar seperti ini, jangan malu-malu, jangan takut-takut ya, seperti itu. Silakan. Karena untuk menghilangkan ketakutan, maka kita harus bertindak ya, seperti itu. Contoh misalkan kita sedang jalan-jalan pagi, mohon maaf, tiba-tiba mungkin ada anjing di jalan ya kan, terus melihat kita, apakah kita diam di tempat saja? Kan tidak mungkin ya, maka kita harus bertindak. Bagaimana caranya? Mungkin kita bisa lari, atau mungkin kita bisa mengambil sendal untuk melemparnya, kan seperti itu. Jadi untuk menghilangkan ketakutan kita, maka kita harus bertindak ya, kan seperti itu ya. Itu adalah satu contohnya motivasi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan belajar seperti ini kita lihat prosesnya, jangan sampai nantinya ada yang mengatakan bahwa saya ini begitu takut ingin menyampaikan pendapat ya, jangan seperti itu ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa berani semua, jangan takut salah. Inti belajar itu seperti itu, jangan takut salah, seperti itu. Karena kesalahan pada saat belajar itu wajar ya, seperti itu. Jadi tidak selamanya dalam belajar itu langsung benar, seperti itu. Silakan Dava kelompok 3 untuk menanggapi pertanyaan dari Erli ya. Atau selain Dava mungkin ada teman-teman kelompok 3 yang bisa menanggapinya, silahkan ya. Tidak perlu malu-malu, tidak perlu ragu, jangan takut salah sekali lagi ya. Jawaban kamu pas-pasan saya Pak, nggak apa-apa ya, silakan Dava. Okay. Jadi saya mau jawab pertanyaan tentang hubungan geologi dengan ilmu kimia. Oke, baik, menurut kelompok kami, hubungan geologi dan ilmu kimia adalah dengan menggunakan ilmu kimia, kita dapat menentukan komposisi dari suatu bebatuan atau material yang terdapat di dalam tanah. Dan dengan ilmu kimia juga sangat bermanfaat untuk menentukan sebuah lokasi yang strategis untuk melakukan aktivitas pertambangan. Kemudian hubungan kimia dengan fisika, saya serahkan kepada teman saya yaitu Indira untuk menjelaskan tentang hubungan fisika dengan ilmu kimia. Ya baik, saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu fisika dan ilmu kimia. Ilmu fisika dan ilmu kimia saling bersinggungan, yaitu pada bidang konfigurasi elektron dalam atom. Ilmu fisika lebih mendalami mengapa elektron membentuk konfigurasi tersebut. Sedangkan ilmu kimia mempelajari dampak dari konfigurasi elektron pada reaksi kimia. Jadi itu jawaban dari kami kelompok 3. Apakah saudara Eli sudah paham dan memahami jawaban kami? Iya, makasih. Ya, makasih kembali. Sama. Dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan atau saran dan kritik dari kelompok 1, 2, dan 4.
2 sorry sudah. Silahkan ya. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Ini adalah Kelompok proses lain belajar masih ya. bisa. Ini adalah kesempatan kita untuk belajar. Oke. Ya. Kalau tidak ada, mungkin bisa di ini kelompok 3 ya. Kayaknya sudah Baik, ada kalau teman-teman. baik, Pak. Mungkin sudah tidak ada dari kelompok lain, jadi saya akan menutup presentasi ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Kami sekelompok minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 ya, luar biasa ya presentasinya. Tadi kelompok 1 juga luar biasa, sekarang kelompok 3 juga sangat luar biasa. Dan pertanyaannya sangat tinggi ya, luar biasa juga ya. Oke, kemudian jawabannya juga lebih tinggi kan, itu sangat luar biasa ya. Saya sangat mengapresiasi dari diskusi ini, sangat luar biasa. Dan untuk kelompok 2, kelompok 4 jangan berkecil hati ya, nanti kita pertemuan kedua kita akan coba topik bahasan yang lain. Nanti kelompok 2 saya prioritaskan untuk presentasinya dulu ya. Seperti itu. Baik anak-anakku, hari ini. Jadi hari ini kalian sudah melakukan diskusi semuanya dan diskusinya sangat luar biasa ya. Saya sangat terkagum juga ya, sangat respect sekali dengan kalian diskusi kalian. Begitu memotivasi saya untuk mengajar dan mudah-mudahan ini juga memotivasi untuk kalian ya untuk belajar seperti itu. Kan begitu ya? Oke. Selanjutnya untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan diskusi kita atau pembelajaran kita pagi hari ini, tentunya kita harus menyimpulkan apa yang dihasilkan dari diskusi tersebut. Jadi tadi saya sudah dengar ada kesimpulan di LKPD masing-masing kan, LKPD-nya. Mungkin ada kelompok atau peserta siswa yang akan menyimpulkan, silakan, saya persilakan, tidak perlu ditunjuk, ini bagi yang mau saja menyimpulkan. Saya pikir ini punya kemampuan semua untuk menyimpulkan dan sangat luar biasa ya. Karena setelah ini saya akan memberikan suatu pertambahan atau penguatan ya untuk materi ini ya. Silakan, ada yang mau raise hand boleh, silakan. Yang mau menyimpulkan tentang kegiatan diskusi pada hari ini. Tadi saya sudah dengarkan di LKPD-nya luar biasa kesimpulannya ya, sangat bagus sekali. Silakan, siapa yang mau coba ya menyimpulkan untuk kegiatan pada diskusi hari ini? Silakan. Nggak masalah ya, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Itulah kunci belajar ya, seperti itu. Silakan. Jul ya, Jul Fitrah, raise hand ya. Silakan Jul. Ada? Silakan. Ada yang mau coba menyimpulkan kegiatan diskusi kita pagi hari ini? Dari apa yang kamu diskusikan dari awal sampai akhir tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Jangan takut-takut, jangan malu-malu, ya. Ini adalah proses pembelajaran, ya. Tidak akan ada yang dihakimi di sini, kan? Semuanya seperti itu. Silakan. Ini ingin menyimpulkan semua ini sebetulnya, ya. Oke. Atau saya tunjuk saja boleh? Jangan dulu, ya. Oh, Nur Naila, raise hand, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 mau memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulannya yaitu dari semua peranan cabang ilmu kimia tersebut dapat ditarik bahwa manfaat atau peranan ilmu kimia sangatlah penting dan diperlukan oleh bidang ilmu lainnya yang tidak dapat digantikan dengan ilmu lainnya. Dapat dikatakan ilmu kimia sudah banyak memberikan sumbangan pengetahuan di bidang pakaian, makanan, obat-obatan, bahan bakar, industri, elektronik, hingga bahan konstruksi bangunan. Terima kasih. Iya, luar biasa ya kesimpulannya. Tepuk tangan dulu, berikan aplaus dulu untuk Nur Naila ya. Nur Naila ya, mohon maaf ya, Nur Naila. Sangat luar biasa kesimpulannya. Saya pikir teman-temannya juga sama ya, kesimpulannya sama dengan Nur Naila. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kalian diskusinya ya. Dan saya meyakini bahwa
dari apa yang kamu tidak tahu, sekarang sudah mulai ada gambaran tentang kimia itu kan, seperti itu ya. Jadi harapan kami kan seperti itu, harapan saya ya. Oke, selanjutnya lagi ya, sebelum saya mengakhiri kegiatan pada pembelajaran kali ini, saya akan coba tampilkan ya, saya memberikan sebuah penguatan yang tadi yang kalian sudah sampaikan, saya sudah merangkumnya dan saya sudah berikan ya, ini ya. Bentar. Ya, ini. Oke. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum ya? OTW ya, bentar. Ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Pak. Alhamdulillah ya. Sudah, kalau sudah kita coba. Ya, sekarang kita coba sama-sama mendengarkan tentang penguatan ini ya. Ini topik kita itu adalah penguatan. Jadi saya akan memberikan tambahan untuk tadi sudah bagus ya jawaban kamu semuanya hampir semuanya mengena semuanya ya kepada materi yang apa kita pelajari hari ini. Saya tambahan sedikit ya. Jadi hakikat ilmu kimia. Jadi ilmu kimia itu adalah ilmu yang bagian dari IPA, bagian dari ilmu alam yang mempelajari tentang susunan ya kan, kemudian struktur, kemudian sifat dan perubahan dari suatu materi serta energi yang menyertainya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak akan terlepas dari yang namanya kimia. Contohnya apa? Contohnya itu adalah, ini saya bahas sedikit ya. Contohnya misalkan nih, nah ini ya, ruang lingkup kimia dulu ya. Yang pertama adalah atom. Nah, tadi sudah ada yang menjelaskan, atom itu adalah bagian terkecil dari suatu materi atau suatu benda ya. Tapi ingat, kita harus memahami dulu apa itu materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati, yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya masih ingat ya? Dulu di SMP begitu ya? Atau di fisika juga seperti itu. Jadi materi itu adalah segala sesuatu atau zat ya, bagian terkecil dari materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati, memiliki massa dan menempati ruang. Itulah materi. Jadi atom itu adalah bagian terkecil dari suatu materi atau suatu zat yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Seperti itu. Kemudian di situ ada unsur. Kita mempelajari unsur di kimia itu. Nah, pertanyaannya itu unsur itu apa sih? Unsur itu adalah gabungan dari beberapa atom yang sama ya. Dia lebih besar dibandingkan atom. Jadi karena di dalamnya itu misalkan unsur H, berarti tergabung ada atom H, atom H, atom H, atom H seperti itu. Itu adalah unsur ya, seperti itu. Kemudian ada molekul unsur. Bagaimana molekul unsur itu? Molekul unsur itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Itu unsurnya sama. Contoh misalkan H2 itu molekul. Namanya berarti molekul unsur. Belum bisa dikatakan senyawa karena unsurnya sama. H2, O2. Jadi O tambah O, H tambah H. Artinya molekul karena sama, ya kan? Dari unsur yang sama itu dikatakan molekul unsur. Kemudian senyawa atau bisa dikatakan juga molekul senyawa. Molekul senyawa itu adalah gabungan dari dua unsur atau lebih unsur yang berbeda. Contohnya misalkan tadi garam. Garam itu adalah NaCl, ya kan? NaCl itu ini saya berikan contohnya ya, garam, ini NaCl. Nih, NaCl. Jadi terdiri dari dua unsur tapi berbeda, Na dan ada Cl. Itu dikatakan senyawa. Kemudian ada gambar makroskopiknya ini kan dalam bentuk garam. Ya, garam ini kan kayak begini kan? Ada kamu pernah lihat nggak garam warnanya pink? Belum pernah lihat ya? Ya, garam semua warnanya putih dan berkristal seperti ini. Kemudian yang kedua ini adalah gambaran dari mikroskopik dari garam. Jadi ada Na di situ kecil, warnanya abu-abu. Kemudian ada Cl, warnanya itu adalah hijau, itu adalah Cl. Dan kemudian mereka bereaksi kan, menghasilkan yang namanya NaCl atau garam dapur yang kita makan setiap hari. Dan masih banyak lagi reaksi kimia. Nanti kita akan pelajari pada materi selanjutnya ya, seperti itu. NaCl, maka dikatakan NaCl sebagai senyawa. Contoh senyawa apa lagi? Contoh senyawa misalkan gula, itu senyawa juga. Apalagi asam sulfat, HCl, kemudian ada juga yang namanya obat mah. Obat mah itu adalah promah, bisa ya, saya sebutkan ini nama mereknya, bisa promah, bisa waisan, dan seterusnya. Itu berasal dari MgOH 2 kali, itu pun juga adalah senyawa ya.
Jadi sekarang kalian sudah bisa memahami apa itu atom, apa itu unsur, apa itu molekul unsur, dan apa itu molekul senyawa atau senyawa. Kemudian campuran ya, campuran. Campuran itu adalah gabungan atau misalkan ya, dalam suatu campuran larutan itu campuran ada yang namanya zat terlarut, ada yang namanya pelarut. Contoh misalkan, saya ingin membuat campuran dari garam dengan air. Garam dengan air. Garamnya sebagai zat terlarut, airnya sebagai pelarut. Maka campuran air garam tadi namanya adalah campuran atau larutan ya. Jadi kedua zat digabungkan, tetapi dalam campuran itu masih bisa dibedakan. Bedakan mana zat terlarut, mana pelarut. Tapi sebagian, karena campuran dibagi dua jenis ya, jangan lupa. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Kalau campuran homogen itu adalah campuran yang tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dilihat lagi mana zat terlarutnya, mana pelarutnya. Contoh misalkan air garam. Coba kamu cari garamnya di mana, airnya di mana. Tidak terlihat lagi, maka dikatakan itu adalah campuran homogen ya. Kemudian campuran heterogen seperti apa, Pak? Contohnya misalkan kamu melarutkan kopi ke dalam air. Apakah kopinya larut ke dalam air? Tidak, ya kan? Tidak. Berarti kita masih bisa membedakan mana kopi, mana air. Maka dikatakan campuran heterogen. Seperti itu ya. Tadi materi sudah dibahas. Selanjutnya ada sifat fisik. Sifat fisik itu, ruang lingkup kimia itu mempelajari tentang sifat fisik. Jadi sifatnya, sifat fisik itu sifat yang terlihat oleh mata kita, kemudian sifat-sifat dari unsur ya. Tapi dalam hal fisiknya seperti itu, bukan dari hal zat kimianya. Kemudian sifat kimia itu, kalau sifat fisik ya, mohon maaf saya jelaskan dulu. Sifat fisik itu contohnya itu kayak dia berbentuk logam, ya kan, logam kan keras ya. Kemudian dia dapat ditempa, kemudian dia dapat dipatahkan, kemudian dapat dihancurkan, itu sifat fisiknya. Kemudian yang kedua adalah sifat kimia. Sifat kimia itu adalah suatu sifat yang dimiliki oleh atom khas. Contohnya adalah titik didih. Itu sifat kimianya, ya kan? Titik leleh. Contoh air. Air mendidih pada suhu berapa? Ada yang tahu nggak coba? Air mendidih pada suhu berapa? Air yang kita minum, selalu kita minum. Oh, ini nggak pernah minum air yang dipanaskan berarti ya. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ya, benar, luar biasa jawabannya ya. Benar, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, sangat luar biasa. Jadi kita harus tahu air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan membeku pada 0 derajat Celcius. Itu adalah salah satu sifat kimianya. Sifat kimianya seperti itu ya. Kemudian dalam sifat kimia juga kita akan melihat misalkan ada pembakaran ya, keluar asap, itu adalah sifat kimia, salah satunya seperti itu. Yang berikutnya adalah perubahan fisika. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya itu adalah es batu mencair. Es batu itu kan air. Kemudian dia mencair jadi air juga. Maka tidak ada perubahan sama sekali fisiknya. Seperti itu. Maka dikatakan perubahan fisika. Contoh lain lagi gimana? Contoh lain lagi adalah lilin meleleh. Nah, lilin meleleh itu adalah contoh dari perubahan fisika. Ya. Kemudian selanjutnya lagi. Ada perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru ya. Perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya apa? Contohnya itu adalah ada yang tahu nggak sebelumnya? Ada yang tahu? Contoh dari perubahan kimia. Nasi basi. Nasi basi Yang dibakar. Iya, betul ya, sangat luar biasa jawabannya. Yang pertama tadi ada bilang nasi basi, yang kedua pembakaran kertas, kemudian yang ketiga lah kayu dibakar ya. Jadi itu benar, itu adalah perubahan kimia semuanya. Kenapa demikian? Karena nasi basi itu awalnya kan nasi, kemudian kita simpan 4 hari, 5 hari, 10 hari, tahun itu kan, dia kan basi nantinya. Maka menjadi busuk. Nah, apakah busuk yang dikatakan nasi? Oh tidak, sudah bukan lagi nasi ya, sudah berubah, warnanya sudah berubah. Jadi perubahan kimia itu ditandai oleh yang pertama adalah perubahan warna ya. Kemudian ada gelembung gas, ada gas. Karena kan sudah berbasi, basinya ada gasnya. Kemudian ada endapan ya kan. Itu adalah dari ciri-ciri perubahan kimia ya.
Kemudian selanjutnya lagi ada sifat materi ya. Sifat materi itu ya setiap materi itu mempunyai sifat ya, sifat yang khas ya. Salah satunya itu adalah sifat fisik wujudnya ya. Contoh air, wujudnya apa? Wujudnya itu adalah cair ya. Ya kan? Kemudian ada juga es batu, itu air juga. Wujudnya apa? Wujudnya itu adalah padat atau solid. Itu salah satunya adalah sifat-sifat materi. Kemudian ada struktur materi. Untuk struktur materi itu, contohnya itu adalah di dalam, kayak tadi NaCl ya. Saya contohkan NaCl tadi, kembali lagi. Ini NaCl. Dalam NaCl ini gambar yang kedua, ini mikroskopik, ini adalah strukturnya. Dalam NaCl itu, dalam garam itu ada struktur Cl, ya kan? Cl itu dia besar ya, kemudian Na itu dia kecil, abu-abu ya. Ini kan hanya mikroskopik, hanya dimisalkan saja seperti ini ya. Jadi pada intinya memang kita tidak bisa melihat bentuk dari atom ya, karena kita bicara abstrak tentang kimia itu. Jadi kita tidak bisa melihat misalkan oh bentuk Cl yang sebenarnya seperti apa, dilihat oleh mata kepala kita nggak bisa, ya kan? Kita hanya bisa melihat ini saja apa namanya makroskopiknya saja, tapi di dalamnya struktur pembentuknya kita tidak bisa melihatnya. Sehingga dibuatkan, dimisalkan atau dalam hitungan apa namanya pemisalan itu seperti ini. Oh, dimisalkan Na itu adalah kecil ya, warnanya itu abu-abu misalkan. Kemudian Cl warnanya besar, seperti itu. Itu dimisalkan supaya kita tergambar. Oh, begini ternyata struktur dalam ya, di dalam apa namanya di dalam senyawa atau unsur tersebut, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya lagi, saya kembali lagi kepada yang tadi. Ada yang terakhir adalah materi ya. Nah, itulah ruang lingkup kimia, ilmu kimia. Jadi ternyata mempelajari ilmu kimia itu tidak seperti yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan kimia itu adalah susah. Yang kita bayangkan kimia itu berbahaya. Pada kenyataannya ternyata tidak. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu semuanya memerlukan kimia. Contohnya itu adalah baju yang kita pakai itu adalah zat kimia. Hand sanitizer yang kita gunakan adalah zat kimia, atau masker yang kita gunakan adalah zat kimia juga ya, seperti itu. Kemudian ada deterjen juga, deterjen zat kimia juga, ada deodoran juga zat kimia, cat di rumah kita zat kimia, minuman Coca-Cola ya, Coca-Cola ya, itu zat kimia juga, atau apalah minum apa sirup zat kimia. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak terlepas dari zat kimia sesuai dengan apa yang kamu hasilkan tadi di diskusi, ya kan? Seperti itu. Sangat luar biasa diskusinya. Ya, dalam kehidupan kita semuanya mengandung zat kimia. Jangan salah, jika kamu benci dengan kimia, maka kamu harusnya tidak bisa hidup di dunia ini, ya. Karena semua mengandung zat kimia. Atau bahkan dalam laptop kamu, dalam HP kamu ada zat kimia juga. Contohnya misalkan dalam laptop, dalam HP ya. HP itu kan mengandung yang namanya baterai. Baterai itu ada unsur kimianya, litium. Atau misalkan casingnya, itu mengandung kimia juga, namanya polietilena dan seterusnya, seperti itu. Jadi semuanya tidak terlepas dari zat kimia dalam kehidupan. Kenapa kita harus takut dengan kimia? Ya kan? Kenapa tidak mempelajari kimia? Padahal dalam kehidupan kita semuanya mengandung zat kimia, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di situ adalah peranan kimia, ya. Peranan kimia. Itu dalam cabang-cabang ilmu kimia dulu yang kita pelajari, yang pertama adalah kimia organik. Jadi kimia organik itu mengkaji struktur, ya, strukturnya. Contoh kimia organik itu berhubungan erat dengan bensin, ya, dengan bahan bakar. Di situ ada hidrokarbon. Jadi bensin itu terdiri dari bahan bakar yang berasal dari hidrokarbon. Yang mempelajarinya itu adalah ilmu kimia organik. Ketika kamu misalkan kuliah nanti ambil kimia organik, maka kimia organiklah nanti yang akan membahas tentang bensin, ya. Struktur dari bensin seperti apa, itu kimia semua itu, ya. Kemudian kimia anorganik, di situ ada kimia anorganik, itu mengkaji sifat-sifat, ya, sifat-sifat kimia pada suatu zat kimia. Kemudian kimia analitik, ya, ini berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi perawatan, ya, peralatan analitik, ya, itu juga zat kimia juga. Biokimia, tadi ada pertanyaan yang menarik tentang biokimia. Apakah biokimia ada hubungannya dengan kimia? Jelas, ya, sangat erat hubungannya. Salah satunya adalah lemak, ini lemak. Lemak itu adalah kategorinya, hitungannya adalah kimia, apa namanya, biologi. Tapi dalam kimia itu dipelajari struktur lemak seperti apa, struktur karbohidrat seperti apa, fotosintesis seperti apa. Jadi kimia mempelajari itu, sehingga adalah ilmu cabang kimia yang namanya biokimia. Misalkan DNA, RNA. DNA itu di kimia dipelajari, di dalamnya ada zat apa saja gitu. Dalam kimia itu seperti itu. Misalkan DNA, RNA,
di dalam RNA itu ada zat apa saja misalkan. Nah, itu orang kimia tahu seperti itu, mempelajarinya, maka digabungkan menjadi ilmunya adalah biokimia. Kemudian ada kimia lingkungan, sudah pasti ini berhubungan dengan terutama polusi ya. Polusi udara, contohnya misalkan kita lihat kota Jakarta misalkan, polusi udaranya sangat luar biasa, parah. Kenapa? Karena memang dari hasil pembakaran emisi gas buang kendaraan ya, itu sangat luar biasa. Itu maka ilmu kimia lingkungan lah yang mempelajarinya atau mencarikan solusinya. Kemudian kimia fisik, nah, ada hubungannya juga. Ternyata kimia itu sangat erat hubungannya dengan fisika, karena tanpa fisik kimia tidak bisa berfungsi kan. Contoh misalkan baju itu kan fisiknya. Tetapi di dalam baju itu ada zat apa saja, maka orang kimia lah yang akan membahasnya seperti itu ya. Jadi sangat erat hubungannya pasti ya seperti itu. Misalkan makanan di rumah nasi kan secara fisik. Tetapi di dalam nasi ada apa? Ya orang kimia yang membahasnya seperti itu. Maka sangat ada erat hubungannya dengan fisika. Kimia pangan, oh sudah pasti ya. Kimia pangan itu adalah salah satunya adalah pupuk misalkan untuk menyuburkan tanaman, maka hadirlah kimia di situ kan. Maka mempelajari seperti itu. Kimia inti itu radioaktif, contohnya pembuatan nuklir, ya, nuklir, bom atom, itu kimia inti, seperti itu. Jadi misalkan kimia radioaktif, jadi pembuatan sinar X misalkan, nah itu sinar X, sinar Roentgen, atau sinar ultraviolet, kemudian sinar merah ya, ultraviolet, itu juga adalah produk dari kimia inti. Ya. Di rumah sakit kamu sering lihat USG, kemudian sering lihat juga Roentgen, atau pernah merasakan hasil dari cahaya Roentgen. Itu kimia inti yang mempelajarinya. Kimia farmasi ini sudah pasti adalah kimia tentang berhubungan dengan obat-obatan ya, obat-obatan kita. Itu adalah kimia farmasi. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi untuk pagi hari ini kita akan sampai pada akhir dari pembelajaran kita. Nah, pertama saya menyimpulkan dulu atau kesimpulan tadi yang sudah disimpulkan oleh kalian dalam diskusi. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat perubahan, dan energi yang menyertainya. Jadi sifat materi itu dibagi dua ya, ada sifat fisik dan sifat kimia. Nah, kemudian ada perubahan fisika dan perubahan kimia juga. Kemudian juga kita harus tahu juga ya tentang hakikat ilmu kimia. Di situ ada atom, ada unsur, kemudian ada senyawa, ada molekul senyawa, kemudian ada juga namanya materi. Selanjutnya, ilmu kimia berperan dalam kehidupan sesuai dengan cabang-cabang ilmu kimia ya. Salah satunya tadi sudah disampaikan, itu adalah tentang biokimia ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini setelah saya menyimpulkan, kalian bisa memahami tentang hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu ya, saya akhiri dulu presentasinya. Saya ingin tanya dulu kepada kalian, apakah setelah mempelajari kegiatan belajar hari ini, apakah sudah ada gambaran tentang kimia? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Oke. Mungkin sebelumnya tentang kimia itu kalian masih belum terlalu paham. Alhamdulillah hari ini kalian sudah mulai lebih memahami lagi tentang kimia ya. Semoga seperti itu ya. Nah, harapan saya memang seperti itu, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terutama untuk kalian ya, seperti itu. Selanjutnya lagi, saya mengapresiasi ya untuk kelompok 1 dan kelompok 3 yang begitu sangat luar biasa menyampaikan materinya, menyampaikan hasil diskusinya, dan saya mengapresiasi juga kelompok lain yang menanggapinya. Sangat luar biasa tanggapannya ya. Kita berikan aplaus dulu untuk kedua kelompok ya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 4, jangan berkecil hati ya. Nanti akan ketemu lagi dalam diskusi selanjutnya seperti itu ya. Kemudian saya memberikan tugas di Google Classroom, nanti bisa dicek ya tugasnya, nanti dibuatkan dan kita akan kumpulkan nanti pada saat pertemuan kedua ya tugasnya sebagai evaluasi kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya lagi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang yang pertama itu adalah ada 2 pokok bahasan yang kita bahas itu untuk materi selanjutnya tentang peranan ilmu kimia dalam bidang lain. Dan yang kedua itu adalah peranan ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global ya. Nanti bisa lihat di bahan ajarnya saya berikan sudah ada di situ, nanti dicek apa saja dipelajari dan LKPD-nya nanti saya akan kirimkan pada saat pertemuan kedua nanti ya, sebelum pertemuan kedua. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk lebih memperlihatkan rasa bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa sebelum kita tutup ya.
kegiatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan berkah bagi kita semua. Saya minta untuk Dava ya. Dava memimpin memandu doa pagi hari ini. Silakan Dava. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Doa selesai. Ya. Alhamdulillah ya, kita sudah di akhir. Demikian anak-anak yang dapat sampaikan. Kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan yang berbeda di minggu depan atau pertemuan kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Thank you. Silakan live ya, live boleh silakan.